Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan manajemen strategi pada Himpunan Mahasiswa Bisnis Digital. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadil Pradana dengan NIM 20231024. Yang pertama, strategi alternatif. Berdasarkan hasil analisis strategi bab 2 menggunakan SWOT, SPACE, BCG, IE, Grand Strategi, dan KSPM, HMBD Kabinet Innoventra berada pada posisi strategis yang kuat dan agresif. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi memiliki kekuatan internal serta peluang eksternal yang besar untuk berkembang secara berkelanjutan. Analisis SPACE menempatkan HMBD pada kuadran agresif, sedangkan analisis IE dan BCG menunjukkan mayoritas program berada pada kategori stars dan question marks, yang menandakan potensi pertumbuhan tinggi dan perlunya prioritas strategi yang tepat agar sumber daya organisasi dapat dimanfaatkan secara optimal. Nah, lalu di sini ada 3 rekomendasi. Yang pertama, strategi utama prioritas 1. Penguatan sistem mentoring dan pelatihan internal berkelanjutan. Strategi ini merupakan strategi dengan nilai total attractiveness score atau TAS tertinggi berdasarkan analisis KSPM. Fokus utama strategi ini adalah memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui sistem mentoring antar angkatan yang terstruktur, serta melakukan pelatihan-pelatihan internal berbasis kepemimpinan. Nah, strategi ini selaras dengan SWOT, yaitu memanfaatkan solidaritas internal dan peluang pengembangan kompetensi mahasiswa untuk mengatasi kelemahan partisipasi dan kedisiplinan. Yang kedua, SPACE dan Grand Strategi, yaitu mendukung strategi agresif melalui penguatan kapabilitas internal. Yang kedua, BCG dan IE, yaitu mendorong program berstatus question marks agar berkembang menjadi stars melalui peningkatan kualitas pelaksana dan kader organisasi. Tujuan jangka panjang dari strategi ini adalah menciptakan kader HMBD yang kompeten, disiplin, adaptif, serta memiliki kesiapan kepemimpinan yang berkelanjutan sehingga kesinambungan organisasi dapat terjaga dari periode ke periode. Yang kedua, strategi alternatif 1, yaitu prioritasnya 2, penguatan branding digital dan identitas HMBD. Strategi ini difokuskan pada penguatan citra dan identitas digital HMBD melalui konsistensi konten media sosial, diferensiasi visual dan pesan komunikasi, serta pengembangan platform digital resmi seperti website atau portal HMBD. Nah, strategi ini didukung oleh SWOT, yaitu memanfaatkan kekuatan kreativitas anggota supaya tetap unggul di antara himpunan lainnya. Yang kedua, BCG dan IE, yaitu mempertahankan program berstatus stars agar tetap dominan di pasar mahasiswa. Yang ketiga, SPACE, yaitu mendukung strategi agresif dengan memperluas jangkauan dan pengaruh organisasi. Tujuan jangka panjang dari strategi ini adalah menjadikan HMBD sebagai organisasi mahasiswa yang memiliki brand kuat, profesional, dan dikenal luas sebagai prodi bisnis di lingkungan ITK. Lalu yang ketiga, strategi alternatif 2, prioritasnya 3, pengembangan jejaring eksternal dan kolaborasi strategis. Strategi ini menekankan pada perluasan kerjasama dengan pihak eksternal seperti himpunan di kampus lain dan perusahaan, guna meningkatkan exposure, akses pendanaan, serta kualitas program kerja HMBD. Strategi ini relevan dengan yang pertama SWOT, yaitu memanfaatkan peluang kolaborasi untuk mengatasi keterbatasan pendanaan dan sumber daya. Yang kedua IE dan BCG, yaitu mendukung program question marks agar memperoleh dukungan eksternal dan meningkatkan kualitas. Tujuan jangka panjang dari strategi ini adalah membangun ekosistem kolaboratif yang berkelanjutan sehingga HMBD tidak hanya aktif di tingkat internal kampus, tapi juga memiliki jejaring yang kuat di tingkat regional maupun nasional. Nah, jadi secara susunan, yaitu yang pertama penguatan sistem mentoring dan pelatihan internal berkelanjutan,
Yang kedua, penguatan branding dan identitas HMBD. Yang ketiga, pengembangan jejaring eksternal dan kolaborasi strategis. Nah, urutan ini disusun berdasarkan tingkat daya tarik strategis atau KSPM, kesesuaian dengan posisi organisasi yaitu SPES, IE, dan BCG, serta relevansinya dalam mendukung tujuan jangka panjang HMBD sebagai organisasi mahasiswa yang inovatif, profesional, dan berkelanjutan di era digital. Selanjutnya kita masuk ke materi rekomendasi program yang dapat diimplementasikan. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri, saya Kesha Putri, NIM 2023-1033. Nah, berdasarkan hasil analisis strategi, HMBD Kabinet Innoventra ini direkomendasikan untuk menjalankan program yang berfokus pada penguatan internal dan pengembangan kompetensi digital anggota. Program mentoring dan pelatihan internal dapat diterapkan untuk meningkatkan kedisiplinan, keaktifan, serta kesiapan kader penerus organisasi. Selain itu, HMBD juga dapat mengembangkan program pelatihan digital seperti digital marketing, kewirausahaan, dan lain-lain yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa. Penguatan branding melalui media sosial dan kolaborasi dengan pihak eksternal seperti komunitas, alumni, dan mitra digital juga penting agar HMBD memiliki citra organisasi yang profesional dan dikenal luas di lingkungan kampus. Selanjutnya, rasio yang diprediksi dan laporan keuangan terproyeksi. Nah, sebagai organisasi non-profit ini, kondisi keuangan HMBD dinilai dari kemampuan pengelolaan dana secara sehat dan berkelanjutan. HMBD diprediksi memiliki tingkat likuiditas yang baik karena didukung dana kampus dan sumber pendanaan tambahan dari sponsorship serta kerjasama kegiatan. Nah, pengguna anggaran diproyeksikan ini menjadi lebih efisiensi seiring penerapan perencanaan dan SOP keuangan yang lebih tertata. Selain itu, ketergantungan pada sumber daya yang diharapkan menurun karena adanya diversifikasi pemasukan. Secara keseluruhan, laporan keuangan terproyeksi menunjukkan bahwa HMBD berpotensi memiliki saldo kas positif di akhir periode yang dapat digunakan sebagai modal awal kepengurusan berikutnya. Perkenalkan, nama saya Udri Desmosana dengan NIM 203178. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi, yaitu mengenai rekomendasi tujuan tahunan yang spesifik. Nah, dalam satu kepengurusan HMBD itu disarankan memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Tujuan tersebut meliputi peningkatan keaktifan dari partisipasi anggota dalam setiap program kerja, peningkatan kompetensi digital dan kepemimpinan mahasiswa melalui pelatihan rutin, serta penguatan branding dan aplikasi digital organisasi. Selain itu, HMBD juga menargetkan stabilitas keuangan dengan memperluas sumber pendanaan serta membangun sistem organisasi yang lebih profesional. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan meningkatkan dokumentasi dan SOP digital, yang mana tujuannya itu untuk lebih membranding dan juga membuat strategi lebih besar daripada seluruh kenyataan yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada rekomendasi prosedur untuk meningkatkan atau meninjau dan evaluasi strategi. Jadi strategi yang dijalankan tetap aktif itu HMBD harus memerlukan evaluasi secara berkala. Karena apa? Supaya bisa lebih terstruktur dari setiap program kerja yang dievaluasi. Lalu kita melaksanakan dengan membandingkan rencana dan hasil yang dicapai. Jadi kita melihat TUK yang kita akan buat dan TUK yang sudah berhasil melalui rapat evaluasi antara bidang dilakukan untuk membahas capaian dan juga kendala serta memberikan solusi. Apa yang kita terapkan, apa yang kita harus berikan bersama-sama. Evaluasi juga mencakup penggunaan seluruh hasil evaluasi dan semua dari evaluasi didokumentasikan secara digital dan menggunakan sebagai dasar perbaikan strategi di periode berjalan maupun sebagai referensi bagi kepengurusan berikutnya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 6. Apabila dari awal kami ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.